Disclaimer dear. Narasi ini disusun untuk tujuan edukasi dan refleksi, bukan sebagai ramalan pasti atau prediksi ilmiah yang mutlak. Informasi yang disampaikan merangkum berbagai pandangan dan skenario berdasarkan studi ilmiah dan opini ahli. Penonton diimbau untuk tidak menafsirkan isi sebagai kebenaran tunggal dan selalu merujuk pada sumber ilmiah resmi untuk pemahaman yang lebih akurat. Faktor yang menjadi pemicu kekhawatiran akan kepunahan. 1. Krisis iklim dan pemanasan global. Naiknya suhu bumi akibat emisi karbon yang tidak terkendali menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di planet ini. Laporan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim (IPCC) memperingatkan bahwa jika suhu bumi naik lebih dari 2 derajat Celcius, bencana iklim seperti kekeringan ekstrem, banjir, kebakaran hutan, dan mencairnya es di kutub akan semakin intensif. Pada skenario terburuk, banyak wilayah di bumi akan menjadi tidak layak huni. 2. Lonjakan populasi global. Populasi dunia yang saat ini mendekati 8 miliar jiwa diperkirakan akan mencapai lebih dari 10 miliar pada akhir abad ke-21. Dengan laju pertumbuhan penduduk seperti itu, tekanan terhadap sumber daya alam seperti air bersih, lahan pertanian, dan energi akan meningkat drastis. Kelebihan kapasitas ini dapat memicu konflik, kelaparan, dan migrasi massal. 3. Kehancuran keanekaragaman hayati. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2020 menyatakan bahwa sekitar 1 juta spesies hewan dan tumbuhan terancam punah dalam beberapa dekade mendatang. Kehilangan keanekaragaman hayati secara masif dapat merusak jaringan ekosistem yang menopang kehidupan manusia, mulai dari polinasi tanaman, pembersihan air, hingga keseimbangan iklim. 4. Ketergantungan pada teknologi dan risiko sistemik. Dalam era digital dan otomatisasi yang semakin dalam, ketergantungan manusia pada sistem teknologi sangat tinggi. Kegagalan sistemik, baik akibat serangan siber, gangguan elektromagnetik, atau kecerdasan buatan yang lepas kendali, dapat memicu runtuhnya infrastruktur global yang selama ini menopang kehidupan modern. 5. Senjata pemusnah massal dan konflik global. Senjata nuklir, biologi, dan kimia tetap menjadi ancaman eksistensial. Ketegangan geopolitik antara negara-negara besar membuat risiko konflik berskala besar tidak bisa diabaikan. Dalam skenario perang nuklir total, sebagian besar umat manusia dapat lenyap dalam hitungan hari. Tanggapan ilmiah, apakah manusia benar-benar akan punah? Sebagian besar ilmuwan memandang bahwa kepunahan manusia total pada tahun 2300 sangat tidak mungkin terjadi, tetapi yang mungkin terjadi adalah keruntuhan peradaban seperti yang kita kenal sekarang. Artinya bukan berarti seluruh manusia musnah, melainkan terjadi degradasi besar-besaran dalam kualitas hidup, kemajuan teknologi, dan ketersediaan sumber daya. Studi yang dilakukan oleh University of Melbourne menyebutkan bahwa kolaps peradaban bisa terjadi antara tahun 2100 hingga 2500 jika gaya hidup saat ini terus dipertahankan. Namun, ini bukan ramalan mutlak, karena manusia masih punya kendali untuk mengubah arah. Alternatif masa depan. 3 skenario utama. 1. Skenario kehancuran. Jika umat manusia terus mengabaikan tanda-tanda peringatan, maka kehancuran ekosistem global, krisis pangan dan air, serta konflik sosial bisa memunculkan gelombang kematian massal, hingga menyisakan hanya sebagian kecil manusia di wilayah yang masih bisa dihuni. 2. Skenario bertahan dengan adaptasi ekstrem. Dalam skenario ini, umat manusia berhasil bertahan melalui adaptasi ekstrem. Hidup di bawah tanah, di kota-kota berteknologi tinggi tertutup, atau bahkan migrasi ke planet lain seperti Mars. Namun, kualitas hidup dan kebebasan sosial sangat terbatas. 3. Skenario optimis dan transformatif. Ini adalah skenario terbaik, manusia belajar dari kesalahan, mengadopsi energi bersih, memperkuat sistem pangan berkelanjutan, mengendalikan populasi secara etis,
dan memperkuat kerjasama internasional. Dengan langkah ini, bukan hanya umat manusia bertahan, tetapi berkembang ke arah yang lebih baik. Apa yang bisa dilakukan hari ini? Pendidikan dan kesadaran global membentuk generasi yang sadar akan pentingnya keberlanjutan menjadi kunci utama. Sekolah, media, dan platform digital harus mendorong pemikiran kritis dan empati terhadap lingkungan, inovasi teknologi hijau. Dunia membutuhkan investasi besar-besaran dalam teknologi energi terbarukan, pertanian regeneratif, dan sistem transportasi rendah karbon. Etika dan pemerintahan global. Pengambilan kebijakan publik yang adil dan inklusif menjadi penting agar tidak terjadi kesenjangan ekstrim yang memicu konflik. Dunia memerlukan bentuk kerjasama yang melampaui batas nasionalisme sempit. Spiritualitas dan kemanusiaan. Tidak kalah penting, membangkitkan kembali nilai-nilai moral dan spiritual, apapun agamanya, yang menekankan kasih sayang, tanggung jawab, dan pengendalian diri dalam konsumsi dan gaya hidup. Kesimpulannya, masa depan bukan takdir, tapi pilihan. Apakah manusia akan habis pada tahun 2300? Jawaban yang paling jujur adalah, bisa ya, bisa tidak. Bukan karena kehendak alam semata, melainkan tergantung pada keputusan kolektif umat manusia hari ini. Kepunahan bukanlah takdir mutlak, melainkan hasil dari akumulasi tindakan, pilihan gaya hidup, dan arah peradaban. Satu hal yang pasti, waktu terus berjalan. Setiap pilihan yang diambil hari ini akan membentuk wajah bumi 2 abad dari sekarang. Apakah menjadi reruntuhan sejarah atau taman harapan yang baru?